Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Adik-adik mahasiswa, kita masuk ke materi data dan teknologi multimedia untuk pertemuan 10-11. Itu materinya adalah video. Source masih diambil darinya Bapak Agung Widyangga R. Nah, kita cek materinya. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid. Nah, film seluloid itu macam klise foto gitu ya, yang diputar, yang digulung, kemudian nanti ditampilkan berulang secara diputar. Kemudian ada yang dalam bentuk sinyal elektronik atau media digital, baik dalam compact disc, flash disk, dan lain sebagainya. Nah, video ini berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran karena ada sound di sana dan juga ada gambar yang bergerak. Aplikasi video pada multimedia mencakup banyak aplikasi. Ada untuk entertainment, broadcast TV, VCR, DVD recording. Ada untuk interpersonal, video telepon, video conference. Ada untuk interaktif, macam Windows. Nah, digital video itu adalah jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dalam hal representasi videonya. Jadi, representasi video yang bersifat digital. Biasanya digital video direkam dalam tape, kemudian didistribusikan melalui optical disc, misalnya VCD dan DVD. Jadi, tetap kondisi awalnya menggunakan konsep analog. Nah, begitupun dengan proses perekaman video ini dengan konsep digital video. Nah, bisa saja didistribusikan melalui VCD dan lain sebagainya. Alat digital video. Nah, alat video digital itu ada yang namanya camcorder. Itu digunakan untuk merekam gambar-gambar video beserta sekaligus dengan audionya. Sehingga sebuah camcorder akan terdiri dari kamera dan recorder. Ya, berbeda dengan kamera digital. Kalau kamera digital kan fungsinya hanya untuk pengambilan gambar, tidak include di dalamnya untuk proses pengambilan ataupun perekaman dari audio. Nah, ini ada contoh beberapa gambar camcorder. Yang pertama itu ada di tahun 1983. Kemudian ada lagi yang modelnya mini DV camcorder. Ya, kemudian muncul lagi yang modelnya handycam. Dan sekarang banyak sekali, bahkan camdic ataupun kamera digital itu ada beberapa fungsi yang sudah bisa dimanfaatkan untuk dalam proses pengambilan video, di mana audionya secara include terekam di dalam kamera digitalnya. Camcorder itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada lensa, fungsinya itu untuk mengatur banyak cahaya, zoom, dan kecepatan shutter. Nah, ini juga pernah dibahas di dalam penggunaan tools multimedia kamera digital. Kemudian ada imager untuk melakukan konversi cahaya ke sinyal elektronik video. Kemudian ada recorder untuk menulis sinyal video ke media penyimpanan. Yang media penyimpanan tentu sudah banyak kita ketahui banyak sekali. Nah, adapun langkah-langkahnya untuk video kamera itu menggunakan 2 teknik. Yang pertama itu ada yang namanya interlaced. Metode untuk menampilkan image ataupun gambar dalam raster scanning display device seperti CRT televisi analog yang ditampilkan bergantian antara garis ganjil dan genap secara cepat untuk setiap frame. Nah, teknik yang kedua itu menggunakan model progressive scan. Metode ini untuk menampilkan, menyimpan, dan memancarkan gambar di mana setiap baris untuk setiap frame digambar secara berurutan. Nah, yang interlaced tadi itu adalah untuk menampilkan antara garis ganjil dan genap secara bergantian di setiap frame, bergantinya secara cepat juga. Sedangkan yang progressive scan itu adalah proses pemancaran gambar yang setiap baris, setiap framenya digambar secara
berurutan. Nah, ini kalau kita lihat untuk yang interlaced. Refresh rate yang disarankan untuk metode interlaced itu adalah mulai dari 50 sampai 80 Hz. Interlaced digunakan di sistem televisi analog. Jadi televisi analog itu selalu menggunakan model yang interlaced. Kemudian menggunakan model yang PAL, PAL, 50 field per detik, 625 lines, event field drum phase. Kemudian ada yang modelnya SICAM, itu ada yang 50 field per detik, 625 line. Kemudian ada lagi yang modelnya NTSC, 59,94 field per detik, 525 line, event fieldnya draw first. Nah, di televisi analog kita pernah menemukan model interlaced yang PAL, SECAM, dan NTSC. Nah, masing-masing itu dia berbeda baik dalam line-nya maupun dalam field per detiknya. Nah, ini kalau kita lihat yang progressive scan, itu biasanya digunakan pada CRT monitor komputer. Nah, ini ada perbedaan antara progressive scan dengan interlaced scan. Ya, ada proses pergantian baris tadi. Keuntungan video digital. Video digital memiliki keuntungan. Yang pertama, interaktif video digital disimpan dalam media penyimpanan random. Contohnya bisa magnetic, optical disk. Video digital dapat memberikan respon waktu yang cepat dalam mengakses bagian manapun dari video. Ya, sehingga kita bisa loncat ke bagian video tertentu. Nah, sangat berbeda dengan yang model analog itu menggunakan film tadi. Itu diputar bakalan sangat sulit untuk menentukan posisi loncat videonya. Kemudian mudah dalam proses edit. Kualitas video digital kualitasnya dapat diturunkan menggunakan teknik kompresi. Yang kemarin kita sudah belajar yang namanya kompresi, ada yang lossy sama yang lossless. Transmisi dan distribusi mudah karena dengan proses kompresi maka video digital dapat disimpan dalam CD ataupun dalam media penyimpanan lain. Bisa ditampilkan pada web, ya contohnya misalkan dalam YouTube seperti ini, dan ditransmisikan melalui jaringan. Ya, sehingga memang harus ada proses kompresi. Representasi sinyal video itu meliputi 3 aspek. Yang pertama itu representasi visual. Jadi tujuan utamanya itu adalah agar orang yang melihat merasa berada di lokasi ataupun ikut berpartisipasi dalam kejadian yang ditampilkan. Nah, kemudian aspek yang kedua itu adalah transmisi. Sistem broadcast menggunakan channel yang sama untuk mentransmisikan gambar berwarna maupun hitam putih. Kemudian aspek yang ketiga itu adalah digitalization. Dalam aplikasi multimedia, sinyal video harus diubah dalam bentuk digital agar dapat disimpan dalam memori komputer dan dapat dilakukan proses pengeditan. Nah, inilah representasi dari video. Kemudian ada lagi yang namanya untuk representasi visual, ada yang namanya vertical detail dan viewing distance. Jadi aspek rasionya itu adalah perbandingan lebar dan tinggi, yaitu 4:3. Tinggi gambar digunakan untuk menentukan jarak pandang dengan menghitung rasio viewing distance atau disebut dengan D, dengan tinggi gambar atau disingkat dengan H. Itu jadinya D per H. Setiap detail image pada video ditampilkan dalam pixel-pixel, sama seperti yang materi sebelumnya. Horizontal detail dan picture width, lebar gambar pada TV konvensional. Itu sama dengan 4/3 kali tinggi gambar. Total detail konten resolusi vertikal, itu sama dengan jumlah elemen pada tinggi gambar resolusi horizontal. Jadi gambar resolusi horizontal itu adalah jumlah elemen pada lebar gambar kali aspek rasio. Jadi total pixel itu bisa kita cari pixel horizontal dikali pixel vertikal. Nah, berikutnya itu ada yang namanya perception of depth. Perception of depth. Dalam pandangan atau penglihatan natural, kedalaman gambar tergantung pada sudut pemisah antara gambar yang diterima oleh kedua mata. Pada layar flat ataupun layar datar, persepsi kedalaman suatu benda berdasarkan subjek benda yang tampak. Jadi sistemnya di sini ada dalam bentuk tabel dari NTSCI, NTSCP, PAL, SECAM, sama sampai ke HDTV. Nah, di sini ada total line, baris yang ditampilkan tadi, ada active line-nya. Kemudian vertical rest, optical viewing distance, aspek rasio, horizontal rest, total gambar elemennya. Jadi sekarang memang untuk yang TV videonya itu lebih
cenderung lebih bagus itu adalah HD TV. Ya, dengan total elemen gambarnya itu sampai 720.000. Jadi ini karakteristik spasial sistem televisi. Nah, ini sampai yang ke HDTV. Representasi visual. Yang pertama itu ada warna. Jadi gambar berwarna dihasilkan dengan mencampur 3 warna primer. Seperti pewarnaan kemarin, ada red, green, blue. Properti warna pada sistem broadcast. Ya, sama seperti kemarin itu ada luminance. Brightness-nya itu adalah jumlah energi yang menstimulasi mata, grayscale, antara hitam dan putih. Pada televisi warna, luminance tidak diperlukan. Ya, ini hanya digunakan pada model TV hitam putih. Kemudian ada chrominance, itu adalah informasi dari warna hue ataupun warnanya, warna yang ditangkap mata. Saturation, color strength, itu intensitas warna. Jadi dia ada namanya CB, itu komponen U, dan CR komponen V pada sistem YUV. Representasi visual, masih representasi visual itu ada lagi namanya continuity of motion. Jadi mata manusia melihat gambar sebagai suatu gerakan kontinu jika gambar-gambar tersebut kecepatannya lebih besar dari 15 frame per detik. Untuk video motion biasanya 30 frame per detik, sedangkan untuk movie biasanya 24 frame per detik. Nah, ini bakalan lebih gamblang dipahami nanti pada proses praktikum. Ya, bagaimana proses frame itu kelihatan penggunaannya. Flicker, untuk menghindari terjadinya flicker diperlukan kecepatan minimal melakukan refresh 50 cycle per detik. Digitalization, dalam aplikasi multimedia, sinyal video harus diubah ke dalam bentuk digital agar dapat disimpan dalam memori komputer dan dapat dilakukan pengeditan seperti yang disampaikan tadi. Nah, di sini ada yang namanya sampling rate, mencari nilai resolusi horizontal, vertikal, frame rate untuk disampel. Kemudian ada quantization, melakukan pengubahan sampling sinyal analog ke digital. Kemudian digitalisasi warna video. Jadi semakin banyak warna yang diwakilkan, maka semakin baik resolusi warnanya dan ukuran kapasitasnya juga bakalan semakin besar. Nah, berikutnya untuk digitalisasi itu dalam sistem TV digital, proses digitasi ketiga komponen warna dilakukan sebelum ditransmisikan. Jadi di sini ada proses pengeditan dan operasi lain dapat dilakukan dengan cepat. Dibutuhkan resolusi yang sama untuk ketiga sinyal, beberapa jenis VGA untuk video digital. Ada namanya CGA, itu Color Graphic Array. Jadi dia menampung 4 warna dengan resolusi 320 pixel kali 200 pixel. Ada IGA, Exchange Graphic Array, menampung 16 warna dengan resolusi 640 pixel kali 350 pixel. VGA atau VGA, Video Graphic Array, menampung 256 warna dengan resolusi 640 pixel kali 480 pixel. Di atasnya lagi ada XGA, Extended Graphic Array. Jadi dia bisa menampung 65.000 warna dengan resolusi 640 kali 480. Dan ada lagi yang 256 warna dengan resolusi 1024 kali 768 pixel. Di atasnya lagi ada SVGA, Super VGA, menampung 16 juta warna dengan resolusi 1024 kali 768. Nah, ini adalah beberapa jenis VGA untuk video digital. Nah, berikutnya untuk format video, Digital Video Compressed, itu ada yang CCIR 601 untuk broadcast TV, MPEG-4 untuk video online, MPEG-2 untuk DVD dan SVCD. Analog tape video, Badcam, format untuk broadcast dengan kualitas tertinggi, DV dan mini DV untuk camcorder, Digital 8 dibuat oleh Sony tahun 1990, mampu menyimpan video selama 60 sampai 90 menit. Kemudian berikutnya ada ASF, Advanced System Format. Jadi ini dibuat oleh Microsoft sebagai standar audio video streaming format. Bagian dari Windows Media Framework. Format ini tidak memspesifikasikan bagaimana video atau audio harus di-encode, tetapi sebagai gantinya memspesifikasikan struktur video audio stream.
Dapat memainkan audio video dari streaming media server, HTTP server maupun dari lokal. Jadi contoh format ASF lain ini ada WMA sama WMV. Dapat berisi metadata seperti lainnya ID3 pada 3. ASF memiliki MIME, type application, atau video XMS ASF. Jadi software pemutaran itu adalah Windows Media Player. Ini untuk yang model ASF. Ada lagi yang MOV QuickTime. Dibuat oleh Apple, bersifat lintas platform, banyak digunakan untuk transmisi data di internet. Jadi software itu adalah QuickTime, memiliki beberapa track yang terdiri dari audio, video, gambar, dan teks. Berikutnya ada MPEG, Motion Picture Expert Group. Jadi merupakan file terkompresi dengan metode LOSI. MPEG 1 untuk format VCD dengan audio berformat MP3. MPEG 1 itu terdiri dari beberapa bagian. Ada yang namanya synchronization and multiplexing of video and audio. Compression codec for non-interlaced video signal. Compression codec for perceptual coding of audio signal. Jadi ada MP1 or MPEG 1 per 3 layar 1, ada yang layar 2, layar 3. Jadi masing-masingnya itu berdasarkan dari compression codecnya. Procedures for testing conformance. Reference software. Jadi MPEG itu yang Motion Picture Expert Group, MPEG 1 itu beresolusi 352 kali 240. MPEG 1 hanya mensupport progressive scan video. MPEG 2 digunakan untuk broadcast, siaran untuk direct satelit dan TV kabel. MPEG 2 itu support ke interlaced format. MPEG 2 digunakan pada HDTV dan DVD video disc. MPEG 4 digunakan untuk streaming, CD distribution, video phone, dan broadcast television. MPEG 4 mendukung digital right management. Ada lagi yang namanya DivX, salah satu video codec yang diciptakan oleh DivX Inc. Terkenal dengan ukuran filenya yang kecil karena menggunakan MPEG 4 Part 2 compression. Versi pertamanya yaitu versi 3.11, diberi nama DivX, itu ada tanda emotion. DivX bersifat closed source, sedangkan untuk versi open source-nya adalah XVID yang mampu berjalan juga di Linux. Kemudian ini yang tadi WMV, Windows Media Video, kodek milik Microsoft yang berbasis pada MPEG 4 Part 2 ataupun MPEG 4, MPEG 4 Part 2. Software Windows Media Player, MP Player, FFmpeg, WMV merupakan gabungan dari AVI dan WMA yang terkompres. Dapat berekstensi WMV, AVI, atau ASF. Nah, itu untuk materi video sesi pertama. Kita lanjut untuk materi sesi kedua. Jadi di sini ada proses pengambilan gambar ataupun proses perekaman gambar. Bagaimana proses itu dilakukan dengan baik dan benar. Jadi di sini diceritakan pada umumnya bentuk produksi audio video selalu terbagi menjadi 3 tahap. Yang ada model yang pertama itu adalah praproduksi, produksi atau proses syuting, pengambilan gambar. Kemudian ada tahapan pasca produksi. Nah, jadi dalam produksi ataupun syuting itu juga ada rumus yang disebut dengan 5C. Close up, camera angle, composition, cutting, continuity. Ya, jadi yang pertama itu memang close up, pengambilan jarak dekat. Jadi bagaimana proses syuting itu diambil secara dekat. Kemudian ada camera angle, jadi sudut pengambilan gambar itu seperti apa. Kemudian ketiga itu ada composition, komposisinya seberapa. Ada proses cutting, pergantian gambar. Ya, dari sisi 1, sisi 2 gitu ya. Atau dari scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Kemudian ada continuity, persambungan antara gambar-gambar. Ya, jadi ketika tempatnya berbeda, itu proses penggabungannya ada di continuity. Kemudian berikutnya masuk ke unsur visual atau visual elemen dari proses pengambilan gambar tadi. Ya, ada yang bernama sikap pose. Postur kita seperti apa, proses pengambilannya. Gerakan anggota badan untuk memperjelas, ada gestur.
perpindahan tempat, movement, tindakan atau perbuatan tertentu, purpose action, ekspresi wajah, facial expression, dan hubungan pandang, eye contact. Jadi tidak hanya sekedar proses pengambilan gambar, ya, ada juga yang diambil dari sisi unsur visualnya seperti apa. Nah, alat digitalnya itu seperti yang kita bahas tadi itu adalah camcorder. Nah, terserah jenisnya seperti apa, yang penting dia bisa merekam gambar bergerak beserta dengan audionya. Jadi yang digunakan untuk merekam gambarnya video beserta audio. Sehingga sebuah camcorder akan terdiri dari kamera dan recorder. Walaupun seperti yang dijelaskan tadi, kamera digital juga sudah mensupport dari bagian proses perekaman gambar dan audio. Proses editing selanjutnya ada dalam proses editing. Ya, jadi ini memang diambil dari bahasa Latin editus yang artinya menyajikan kembali. Ya, jadi setelah proses pengambilan gambar ada yang kita edit sehingga gambar tersebut bisa kita sajikan kembali. Jadi dalam bidang audiovisual termasuk film, editing itu adalah usaha untuk merapikan dan membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Jadi proses editing di sini itu adalah merencanakan dan memilih serta menyusun kembali potongan gambar yang diambil oleh jurcam ataupun juru kamera untuk disiarkan kepada penonton. Nah, jadi di sini pentingnya sebuah proses editing dalam penayangan siaran. Nah, konsep editing itu yang pertama bahan dasar. Ada shoot. Jadi unsur pendukungnya seperti voice, ya percakapan suara, ada sound effect, efek sound, dan serta musik. Jadi kenapa di dalam beberapa film itu banyak menggunakan sound effect, juga ada musik. Nah, contohnya saja misalkan dalam film misteri. Nah, di sana banyak sekali menambahkan bahan-bahan dasarnya untuk sound effect dan musik. Kemudian untuk picturisasi, jadi ada proses selection of shot, selection of action. Jadi ada beberapa yang memang diseleksi layak mau masuk ke tahapan layak untuk disajikan kepada penonton. Jadi disinilah proses picturisasi. Jadi scene mesin yang harus dirangkaikan, kemudian bagian yang tidak perlu harus dibuang. Jadi ada 3 faktor di dalam konsep editing itu, ada watak manusianya, ada ruang, dan waktu. Nah, langkah-langkah proses editing. Lakukan tahapan persiapan. Jadi ada proses analisa skenario, cek skrip, dan konstruksi dramatik. Melakukan pemisahan shoot yang terpakai. Jadi ini yang terpakai oke, ditandai dengan oke, dan yang tidak dipakai. Jadi NG. Menyiapkan bahan gambar dan menyusun daftar gambar yang memerlukan suara kesan. Jadi ada tambahan efek suara misalkan, biar lebih ada kesan di dalam videonya. Melakukan editing pendahuluan untuk mendapatkan penyesuaian atas konsep dasar editing. Jadi ada proses editing pendahuluan. Kemudian ada picturisasi tadi, yang mana mau diambil dan mana yang mau dibuang. Kemudian finishing. Jadi dalam metode editing film itu ada yang pertama namanya continuity cutting. Jadi metode ini merupakan metode editing film yang berisi penyambungan dari dua buah adegan yang mempunyai kesinambungan. Jadi ada adegan satu, misalkan di scene 1, ada adegan 2 di scene 2 yang saling berhubungan. Kemudian ini disebut dalam proses continuity cutting. Ada lagi namanya dynamic cutting, metode editing film yang berisi penyambungan dari dua buah adegan yang tidak mempunyai kesinambungan. Jadi kalau tidak ada kesinambungan antara satu adegan dengan adegan berikutnya, ini dinamakan dengan dynamic cutting. Kemudian berikutnya, di dalam teknik editing film, ada namanya parallel editing. Kalau ada dua adegan yang mempunyai persamaan waktu, harus dirangkaikan silih berganti. Jadi ada proses pergantian adegan gitu ya, dalam proses parallel editing. Untuk cross cutting itu beberapa adegan yang disilang atau menyilang dua adegan dengan waktu tidak bersamaan. Ada lagi namanya contrast editing, susunan gambar yang memperlihatkan kontradiksi dua adegan atau lebih. Montage trope,
sistem editing yang mempergunakan simbol atau lambang-lambang yang menimbulkan pemikiran pada penonton. Jadi ini adalah model teknik editing film. Aspek teknologi editing video. Ada dua katanya, linear dan non-linear. Di sini ada istilah VTR. Jadi VTR itu suatu mesin yang terdiri atas sistem elektronik dan mekanik yang digunakan saat rekaman, editing, dan penyiaran. Nah, nama mesinnya itu disebut sebagai VTR. Kamera dan VTR digital pertama kali digunakan pada Olimpiade Barcelona. Itu di tahun 1992. Jadi mesin yang tadi, yang rangkaian elektronik tadi, prosesnya dilakukan untuk perekaman, editing, dan penyiaran, ditambah dengan kamera itu baru dipakai di tahun 92. Jadi fungsinya VTR di sini adalah merekam sinyal video dan audio, kemudian memutar kembali kedua sinyal tersebut. Nah, melakukan playback secara bersamaan antara video dan audio tadi. Dan sinyal pengontrol serta sinyal identifikasi. Ya, jadi itu fungsi dari VTR. Jadi memang banyak dipakai untuk proses penyiaran secara langsung. Linear editing prosesnya dilakukan dengan cara langsung dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan akan dilakukan pengulangan. Kalangan TV penyiaran ataupun broadcasting house dan production house (PH) itu dalam bentuk skala besar. Jadi menggunakan model yang linear editing. Yang non-linear editing itu banyak diminati kalangan indie. Nah, contohnya saja nanti video ini itu termasuk ke dalam bentuk dari non-linear editing. Mudah, murah, bisa dilakukan di PC. Jadi edit sistem non-linear itu digital video editing. Random access dari video dan audio ke dalam suatu media rekam berupa disk atau hard disk. Tidak perlu mengulang, dapat menyempurnakan kapanpun. Dapat dikopi berulang dengan kualitas yang tetap. Nah, contohnya video yang sedang ditonton sekarang ini menggunakan model non-linear editing. Nah, langkah-langkah non-linear editing itu yang pertama ada logging, dicatat adalah time code in, angka perhitungan jalannya pita kaset, ya, dan time code out dari sebuah shoot secara utuh, dari klip awal hingga sutradara memutuskan cut pada sebuah shoot. Lakukan selection of action, menulis terlebih dahulu nomor scene, nomor shoot, nomor take. Makanya ketika masuk ke dalam scene itu ada disebutkan scene keberapa, shoot keberapa, take keberapa, sehingga nanti tahu sutradara mudah memutuskan cut mana pada sebuah shoot. Digitizing itu memasukkan gambar dan suara yang sudah di logging tadi, ya, ke dalam media penyimpanan, baik dalam hard disk ataupun dalam bentuk media penyimpanannya. Jadi memutuskan dahulu akan menggunakan audio video resolusi AVR berapa, yaitu tingkat kualitas gambar seperti apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan awal ini. Kemudian masuk ke dalam tahapan editing film. Editor biasanya melakukan offline, edit dahulu untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari program yang diedit. Redigitize, menggunakan edit decision list atau disingkat dengan EDL. Jadi EDL dari timeline yang sudah ada ketika membuat offline editing. Nah, proses cutting ataupun pemotongan itu ada beberapa pedoman. Yang pertama itu adalah untuk gambar redundant. Jadi di sini diceritakan yang pertama bidikan-bidikan yang terlampau pendek yang disebabkan suatu kesulitan atau hal-hal lain pada saat pengambilan gambar. Ketika juru kamera mengadakan pengambilan gambar, lantas pandangannya terhalang oleh orang ramai. Nah, itu disebut sebagai gambar redundant. Hasil pengambilan panning yang kurang stabil serta pencahayaan yang terlampau terang atau terlalu gelap. Bidikan yang terlampau panjang harus dibuang sebagian karena ini dapat membuat penonton menjadi jemu. Gambar-gambar yang kurang tajam, out of focus, jika hal ini tidak disengaja. Kelima itu hal-hal yang dirasakan mengganggu kelancaran dari isi cerita. Format akhir, standar videonya bisa dalam bentuk NTSC, National Television Standard Committee, ataupun dalam PAL, Phase Alternative Line. Jadi perbedaan PAL dan NTSC terutama pada jumlah gambar per detik atau frame per second.
dan ukuran gambar frame size. PAL menggunakan 25 gambar per detik, sedangkan NTSC menggunakan 29 gambar per detik. Ukuran gambar PAL adalah 720 x 526 untuk AVI dan 352 x 288 untuk MPEG. Sedangkan untuk ukuran gambar NTSC adalah 720 x 480 untuk AVI dan 352 x 240 untuk MPEG. Ya, jadi format akhirnya bisa kita bikin dalam bentuk NTSC ataupun dalam bentuk PAL. Nah, demikian dulu untuk materi video kali ini. Jadi untuk materi video ini ada tugas. Tugasnya itu ada di slide yang slide ini. Jadi representasi visual itu di sini baru sampai ke HDTV gitu. HDTV. Ya, dengan totalan itu 1050. Total gambar elemennya itu sampai 720.000. Nah, tugasnya itu adalah ditambah kelanjutannya sistemnya ini dari perception of depth. Ya, jadi ada proses kedalaman gambar tergantung sudut pemisah antar gambar yang diterima oleh kedua mata. Jadi di sini sudah ada yang di atas sistem itu, yang di atas HDTV. Jadi silakan dicari apa saja. Kalau kita mau total lainnya, active line sampai ke total gambar elemennya berapa. Ya, jadi sistem televisi sekarang itu sudah ada yang lebih di atas HDTV. Nah, itulah untuk tugas ke-10 sekaligus tugas ke-11 ya. Karena materi ini ada untuk 2 pertemuan. Oke, ditutup dulu materi video kita. Insyaallah kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.